seorang penyair dari Taif, sebuah daerah yang berada di Arab Makkah, merasa cukup dengan wadaniyah ammah, keesaan Tuhan yang bersifat umum. Justru Muhammad berusaha menempuh berbagai sarana ibadah, menyepi dan bersemedi. Ia terus-menerus merenungi seputar inti al-wahyu, ar-ruhi, wahyu atau bisikan yang bersumber dari jiwa seseorang. Malam-malam yang panjang ia habiskan di Gua Hiro, sebuah gua yang berada di dekat kota Makkah. Dalam usahanya, ia telah berhasil meyakini bahwa akidah paganisme yang dianut oleh kaumnya adalah sebuah akidah yang kosong dan rusak. Oleh sebab itulah jiwanya riuh dengan sebuah pertanyaan, sampai kapan Allah akan membiarkan mereka berada dalam kesesatan, padahal selama ini dia telah menampakkan dirinya pada bangsa-bangsa yang lain melalui para nabinya. Demikianlah akhirnya pemikiran bahwa ia telah terpanggil untuk menyampaikan risalah ini. Risalah kenabian telah benar-benar matang di dalam dirinya. Namun rasa malunya yang merupakan sifat bawaan setiap manusia menghalanginya untuk mengumumkan kenabiannya dalam rentang waktu yang tidak pendek. Keraguan-raguannya tak kunjung sirna kecuali setelah melewati sebuah pengalaman yang luar biasa yang terjadi di Gua Hiro, di mana pada suatu hari terdapat sesosok pengelana yang menampakkan kepada dirinya atau yang nantinya oleh Muhammad disebut malaikat Jibril. Sosok itu memberikan wahyu kepadanya bahwa ia telah dipilih oleh Allah untuk menunjuki manusia. Seketika itu istrinya langsung beriman dengan risalah sucinya. Sementara itu dia telah benar-benar mampu melepaskan dari keraguannya setelah berulang-ulang dipanggil oleh suara ilahi. Keadaan ini tidak sampai selesai hingga ia benar-benar mengumumkan apa yang menurut dugaannya ia telah mendengarnya sebagai wahyu Allah. Akan tetapi pada permulaannya hal ini tidak mendapatkan perhatian yang berarti dari kaumnya. Perasaan maupun simpati tidak menyala sedikit pun. Sebab mereka memang telah terbiasa dengan munculnya hal semacam ini hampir di setiap kabilah. Seperti munculnya seorang penyair sebagai dukun yang mampu menisbatkan berbagai keputusannya yang berkaitan dengan berbagai perselisihan dan problem sulit yang disodorkan kepadanya. Seperti kasus pembunuhan, pencurian, dan hilangnya unta kepada seorang teman goibnya, serta mampu mengungkapkannya kepada manusia dalam bentuk natsari yang bersajak. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap wahyu yang diturunkan kepadanya. Oleh karena itu Muhammad selalu berhati-hati agar tidak dimasukkan oleh kaumnya dalam daftar para dukun dan tingkatan-tingkatan mereka. Brockleman juga mengatakan, kita tidak boleh memutuskan secara mutlak bahwa agama Muhammad hanya berdasar Al-Quran. Yang menjadi persoalan bukanlah sistem yang teratur itu, sebab rincian dan keterkaitan pemikirannya bukan merupakan aspek terkuat secara mutlak. Sementara itu, dunia pemikirannya juga bukan merupakan ciptaannya sendiri, kecuali hanya sampai pada batas yang cukup kecil. Akan tetapi pada level teratas justru mengalir dari agama Yahudi dan Nasrani yang kemudian dikondisikan oleh Muhammad dengan sangat indah sehingga sesuai dengan kebutuhan agama bangsanya. Dengan itulah tingkat keimanan fitri dan sensitivitas moral mereka menjadi tinggi. Berdasarkan ini dapat kita lihat Karl Brockleman berusaha keras mencurahkan kekuatannya untuk menisbatkan segala yang dibawa oleh Muhammad SAW kepada sumber penyerapannya dari agama-agama terdahulu. Dalam masalah keimanan kepada hari akhir, Karl Brockleman mengatakan sebenarnya keyakinan-keyakinan Muhammad yang terkait dengan hari akhir atau kiamat berpulang pada sumber-sumber Yahudi dan juga berhubungan, meskipun tidak secara langsung dengan sumber-sumber Persia dan Babilonia kuno. Dalam kaitannya dengan kisah-kisah Al-Quran, Karl Brockleman mengatakan tidak diragukan lagi. Pengetahuan Muhammad terhadap isi Alkitab Al-Muqaddas sangat dangkal dan penuh dengan kesalahan. Dan terkadang dia berhutang pada kesalahan-kesalahan cerita-cerita Yahudi yang dimuat dalam kisah-kisah Talmud. Akan tetapi dia lebih banyak berhutang pada para pengajar Kristen yang telah mengenalkannya dengan Angel Child, kisah 7 penghuni gua, Al-Kahfi, Iskandar, dan cerita-cerita buatan lainnya yang tersebar di dalam buku-buku yang dikarang pada masa abad pertengahan. Sampai persoalan diwajibkannya ibadah puasa pun, Karl berusaha mencari-cari sumber-sumber untuknya. Karl mengatakan, sampai sekarang pun kita tidak tahu bahwa Muhammad telah mengambil kewajiban ini dari salah satu sekte Gnostisisme atau dari sekte Manikeisme, sebuah kelompok yang para misionarisnya mampu menembus negara-negara Arab juga. Dia sama sekali tidak mengetahui atau hampir tidak mengetahui tentang komunitas Haroh di Irak yang menjalankan ritual puasa pada setiap bulan Maret untuk menghormati rembulan.
Metode yang sama ditempuh oleh seorang orientalis bernama Lamens dalam salah satu bukunya. Ia mencoba membicarakan situasi dan kondisi yang meliputi Arab Hijaz pada saat dakwah Islam baru lahir. Ia menekankan bahwa di sana tersebar berbagai agama dan agama-agama inilah yang mempengaruhi pola pikir Muhammad dan sakofahnya, sehingga pada gilirannya menjadi sangat nampak pengaruhnya terhadap agama Islam seperti yang terlihat dalam gambaran yang pertama. Buku ini berisi beberapa judul seperti orang-orang Masehi yang hidup di Makkah pada saat hijrah, orang-orang Yahudi yang hidup di Makkah pada saat hijrah, dan kelompok-kelompok agama Arab pada masa pra-Islam. Untuk menunjukkan arah bab-bab ini, saya berikan sebuah contoh yang terdapat pada awal kalimat yang dapat kita baca dalam buku tersebut. Jika kita ingin membuat sebuah pembenaran dan tentu ini memiliki pertimbangan, maka agama Nasranilah bukan agama Yahudi yang sangat intens memberikan pengaruh menonjol atas permulaan Islam. Lebih lanjut, Lamens mengarah pada sebagian adat dan tradisi yang berkembang pada masa pra-Islam. Hal ini ia lakukan sebagai upaya untuk menjadikannya sebagai permulaan bagi sebagian perundang-undangan dan sistem Islam di bawah sebuah judul Ciri Agama bagi Sistem Pembalasan yang terdapat pada bangsa Arab pra-Islam. Lamens berupaya mengaitkan konsep pembalasan ala jahiliyah dengan sistem kisos dan diat yang ada di dalam Islam. Dengan cara yang sama pula di tempat yang lain ia mengatakan bangsa-bangsa Habsyi dan sistem militer di Makkah pada abad Hijrah, batas-batas kuno antara Suriah dan Hijaz. Lamens berupaya mencari-cari hubungan pengaruh bangsa Habsyi dan Romawi terhadap agama Islam. Ia selalu mengulang-ulang kata Muhammad sang pendiri agama Islam, sehingga kesannya Islam adalah buatan Muhammad, bukan wahyu Allah kepadanya. Pandangan yang mengemuka pada abad ke-19 ini pernah diungkap oleh seorang orientalis yang dikenal dengan Watt. Seraya mengkritiknya, ia mengatakan, pada abad ke-19, para ilmuwan mencurahkan perhatiannya pada seputar keterkaitan sastra dan sejarah dengan secara lebih luas terhadap kajian ulang atas berbagai akar pemikiran dan perilaku. Tren semacam ini tidak diragukan lagi sangat terkait dengan kepopuleran teori Darwin tentang kelahiran dan perkembangan. Keyakinan yang berlaku ialah bahwa jika Anda mampu meletakkan jari tangan Anda di atas sebuah sumber atau dasar apapun, maka secara nyata Anda akan mampu mengetahui apa sebenarnya perkara tersebut. Metode kajian ini seringkali disalahgunakan dan dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan sebuah keputusan yang identik dengan pelecehan terhadap apa yang dibenci oleh seorang peneliti. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Al-Quran adalah sebuah pemilihan atau seleksi yang buruk terhadap sekumpulan pemikiran-pemikiran Alkitab Al-Muqaddas. Lebih gamblang lagi, dapat kita baca dalam sebuah ensiklopedia agama-agama Prancis baru, Islam adalah sebuah agama yang paling muda usianya jika dibandingkan dengan agama-agama besar internasional yang memiliki akidah keesaan. Secara historis, ia bersumber dari agama-agama kuno yang dianut oleh bangsa Israel, atau dalam ungkapan yang lebih detail, dari agama yang mengalami sebuah perkembangan akibat berbagai pengaruh pada masa akhir tahun 1000 yang pertama sebelum masa kita Masehi ini, dan apa yang sangat nampak hingga tingkat yang teratas di dalam teks kitab suci Perjanjian Lama. Dalam kajian ini, saya tidak bermaksud mendiskusikan dan mengkritisi pandangan-pandangan semacam ini. Itu tempatnya ada pada kajian-kajian yang lain. Di samping telah cukup banyak juga para peneliti dan penulis yang melakukan tugas ini. Meski demikian, pandangan-pandangan semacam ini saya cantumkan dengan tujuan mengingatkan pada sebuah dasar yang digunakan oleh orang-orang Barat untuk membangun pandangan mereka terkait dengan lahirnya peradaban Islam. Karenanya, ketika mereka mengingkari kenabian Muhammad SAW dari akarnya, maka adalah hal yang wajar jika mereka berpandangan bahwa Islam tidak membawa perkara baru apapun yang layak disebut dalam aspek spiritual dan moral, apalagi terkait aspek-aspek politik, kemasyarakatan, ekonomi, dan perundang-undangan secara umum. Sampai ketika mereka membicarakan perkara baru yang dibawa oleh Muhammad dan kaum muslim setelah beliau itu pun tidak lebih sekedar penyempurnaan, revisi dan pembentukan dalam bentuk yang baru terhadap apa yang mereka ambil dari umat-umat terdahulu maupun yang sejaman. Jika demikian halnya, peradaban Islam akan kehilangan seluruh keistimewaannya dari seluruh peradaban lainnya. Pandangan para sejarawan Barat terhadap peradaban Islam dan kelahirannya ini bukan perkara yang aneh.
Sebab, sejak masa kebangkitan Eropa, mereka telah terbiasa memisahkan antara kajian sejarah dengan kajian agama, sampai dalam hal yang berkaitan dengan sejarah bangsa Masehi sekalipun. Artinya, menurut mereka, kajian-kajian sejarah sepenuhnya bersandar dan berdasar pada kajian rasional murni. Sementara, tidak mungkin menundukkan kajian-kajian agama terhadap akal. Akal dan agama adalah dua perkara yang saling bertentangan dan tidak mungkin dikumpulkan dalam bentuk yang sesuai dan serasi. Adapun ketika para sejarawan barat membicarakan tentang kaum Masehi dan keyakinan-keyakinannya yang mengesankan persetujuan mereka, maka hal itu hanyalah kiasan saja atau gaya sastra yang lebih menekankan pada penggambaran berbagai keyakinan manusia, asumsi dan berbagai cerita kuno dengan gaya penuturan sejarah yang memungkinkan diterima atau ditolak oleh pembacanya. Namun kita tidak boleh lupa bahwa seorang sejarawan barat adalah seorang anak dari lingkungan dan masyarakatnya, sehingga karena berbagai faktor ia merasa tidak nyaman jika bersikap provokatif terhadap mentalitas dan memori sejarah masyarakatnya. Tentu saja ketika seorang sejarawan barat melihat sejarah Islam, secara otomatis ia akan menerapkan kaidah ini. Ia tidak akan menghargai agama Islam sebagai wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, sehingga peradaban yang ditunjukkan oleh sejarah Islam menurut pandangannya tidak lain hanyalah anak kandung realitas sejarah yang telah lampau atau yang sezaman dengannya. Bedanya, sejarawan itu akan merasa lebih bebas memberikan berbagai vonisnya terhadap sejarah sebuah masyarakat yang bukan afiliasinya, terlebih jika masyarakat tersebut adalah umat Islam. Namun yang mengherankan adalah jika sebagian sejarawan dan penulis muslim mengikuti langkah para sejarawan barat tersebut yang memisahkan antara kajian sejarah dengan agama dengan sebuah cara yang pada akhirnya menyebabkan tampilnya agama dan peradaban sebagai dua perkara yang saling bertentangan. Pada saat mengkaji peradaban Islam, mereka sama sekali menutup mata dari peran wahyu ilahi dalam pembentukan sejarah peradaban Islam dan perannya dalam membentuk masyarakat Islam. Kajian sejarah dan peradaban Islam yang mereka lakukan memberikan indikasi bahwa mereka telah menyampingkan keimanan dan akidah Islam. Lalu mereka mulai membaca dan menulis dalam sebuah tempat yang sama sekali terpisah dari keimanan dan akidah tersebut. Contohnya adalah apa yang dikatakan oleh Muhammad Abdul Hadi Abu Ruwaidoh dalam pengantar terjemahannya terhadap sebuah buku karya Adam Metz, Al-Hadarah Al-Islamiyah fi Al-Quran Arabi Al-Hijr. Seperti halnya dengan peradaban yang ada pada masa kebangkitan Eropa, yaitu sebuah peradaban yang tegak dengan dasar menghidupkan kembali peradaban kuno dan disertai dengan lahirnya paham nasionalisme dan pembagian sebuah negara tunggal yang menjadi dasar bangunan pada masa pertengahan di Eropa menjadi negara-negara kecil. Maka demikian pula halnya dengan peradaban Islam, secara umum sangat erat kaitannya dengan menghidupkan kembali berbagai sakofa dan peradaban terdahulu. Ahmad Amin berpandangan pada saat itu sakofa Yunani telah tersebar luas di Irak, Syam dan Iskandaria. Di sana terdapat banyak sekolah yang pengelolaannya di bawah kekuasaan orang-orang Suryani. Namun pada akhirnya sekolah-sekolah itu berada di bawah kekuasaan kaum muslim, sehingga orang-orang yang diperintah penduduk pribumi itu kemudian berbaur dengan orang-orang yang memerintah orang-orang Islam yang datang hari kemudian. Dari pembauran inilah sebab bercabang-cabangnya pendidikan di kerajaan Islam, sehingga pola pikir yang berbeda-beda itu akhirnya saling menyatu sebagaimana berbagai bangsa itu juga saling menyatu. Dari penyatuan itulah sakofa Arab dan sakofa Islam lahir. Ia juga berpendapat bahwa tradisi-tradisi bahwa bangsa Persia dan Romawi telah bercampur dengan tradisi-tradisi bangsa Arab. Perundang-undangan bangsa Persia dan Romawi telah bercampur dengan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Hikmah-hikmah bangsa Persia dan filsafat Romawi telah bercampur dengan hikmah-hikmah bangsa Arab, dan corak hukum bangsa Persia dan corak hukum bangsa Romawi telah bercampur dengan corak hukum bangsa Arab. Secara singkat, seluruh fasilitas kehidupan, sistem politik, kemasyarakatan, dan watak berpikir telah benar-benar terpengaruh akibat percampuran tersebut. Jika beberapa umat yang ditaklukkan ternyata lebih maju dari bangsa Arab, baik Madaniyah ataupun Hadarohnya, dan lebih kuat dalam sistem kemasyarakatannya, maka secara alami Madaniyah, Hadaroh, dan sistem kemasyarakatan mereka lah yang akan menjadi dominan. Dan jika bangsa Arab adalah unsur yang kuat serta mampu menaklukkan, maka mereka yang akan merevisi sistem-sistem tersebut agar sesuai dengan pola pikir mereka. Dengan demikian, di berbagai negeri yang ditaklukkan banyak dijumpai berbagai sistem yang dianut sebelum masa penaklukan.
Syauqi Abu Khalil mengatakan, peradaban ibaratnya adalah sebuah permadani yang ditenun oleh banyak tangan. Semua memberikan kekuatannya, semuanya berhak untuk dipuji dan dihormati. Kita tidak dapat memungkiri keberadaan peradaban Arab Islam dalam pertumbuhannya, perkembangannya, dan keemasannya yang bertumpu pada berbagai peradaban Arab dan Timur yang telah mendahulunya. Akan tetapi peradaban Islam terus tanpa berhenti untuk selalu memberi. Ia mampu mempersembahkan kepada permadani peradaban itu apa yang menjadi tuntunannya, bahkan lebih. Ini hanya sedikit contoh kajian-kajian yang mengikuti cara orang-orang Barat dalam menguraikan peradaban Islam dan kelahirannya. Sebelum kita berpindah untuk mendiskusikan berbagai pandangan ini, terlebih dahulu kita ingatkan adanya sebuah hakikat penting yang terkait dengan karakter dasar agama Islam serta hubungannya dengan kajian sejarah. Agama Islam kapanpun tidak akan bertentangan dengan akal dan tidak akan berseberangan dengan kajian apapun yang dibangun di atas dasar akal. Bahkan agama Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menuntut manusia untuk memeluk akidahnya berdasarkan pada akal, pada kajian, pada pemikiran yang cemerlang, dan berdasar pada hujah atau argumen dan burhan atau bukti. Dengan demikian, Islam tidak hanya sesuai dengan kajian sejarah, namun ia bahkan menuntut para pemeluknya untuk mengkaji sejarah sesuai dengan pertunjukannya dan agar selalu terikat dengan hakikat kepastiannya ketika mendalami sejarah tentang peradaban, terlebih dengan peradaban Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Tafsir Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 137. Atas dasar inilah penulis buku ini membangun seluruh kajiannya. Penulis juga akan mencoba memberikan pandangannya seputar persoalan yang didiskusikan, namun tetap dengan penuh kesadaran bahwa membangun pandangan dengan dasar ini tetap tidak akan diterima oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Islam sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan barat ataupun yang lainnya. Ini sangat wajar. Pada dasarnya yang harus menjadi titik awal dalam dialog antar dua kelompok tersebut adalah dimulai dari Islam itu sendiri. Seharusnya yang menjadi topik perdebatan pertama antara dua kelompok tersebut adalah tentang persoalan apakah Al-Quran itu firman Allah, apakah Muhammad adalah utusan Allah, dan selanjutnya apakah Islam itu agama Allah. Jika kedua kelompok tersebut telah sepakat di atas dasar ini, mereka bisa berpindah mengikuti dialog ini yang menjadi topik dalam kajian saya ini. Tetapi buku ini bukan tempatnya untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Bagaimanapun juga, pembaca buku ini sekalipun dia tidak beriman kepada Islam sebagai risalah Allah Subhanahu wa taala, ia tetap terpanggil untuk mencari sebuah aspek yang amat penting, yakni kesesuaian peneliti dalam baris-baris penelitian dan kajiannya dengan pemikiran-pemikiran mendasarnya. Sejauh mana kesesuaian dan keserasian antara keimanannya kepada Islam sebagai sebuah risalah yang bersumber dari wahyu Allah dan di antara pandangannya terhadap peradaban Islam dan kelahirannya. Sebaliknya, pembaca juga terpanggil untuk menemukan adanya kontradiksi yang terjadi pada orang-orang yang melakukan kajian terhadap peradaban Islam dan kelahirannya dengan cara mengikuti langkah-langkah para peneliti barat. Merekalah sebenarnya yang pertama kali menjadi sasaran debat dari kajian ini.